pagi Putu. Iya, bagaimana kabarnya? Baik sekali. Ya, walaupun agak sedikit bengek ya Bu ya. Kita sama-sama bengek ternyata. Ya. Terkait dengan observasi hari ini, bagaimana bersikap? Mantap nih. Seminggu tempur siap. Oke, mantap. Baik, sebelum itu saya akan menanyakan sedikit ya Bu ya. Tujuan pembelajaran Komang hari ini itu apa? Kebetulan ini pembelajarannya tes prosedur. Tujuan pembelajarannya itu membuat tes prosedur, melakukan dan membuat sesuatu dengan baik dan benar, serta selanjutnya dapat memahami tes prosedur melalui infografis. Ya. Oke. Kalau area pengembangan yang hendak Ibu capai itu yang mana? Sebentar kita presentasi membuat produk. Jadinya area pengembangannya keterampilan dalam mempresentasikan teknik baik itu dalam bentuk poster, PowerPoint ataupun video nanti anak-anak. Oke, mantap banget Ibu. Terus strategi apa yang sudah dipersiapkan? Kebetulan sekarang menggunakan model pembelajaran berbasis ya. Nah, kalau begitu kita akan lanjut nanti observasi kelasnya ya. Terima kasih Bu Koma. Selamat pagi. Beri hormat. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita biasakan dulu sebelum memulai pembelajaran kegiatan apapun kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta tolong kepada Prince, ya, pimpin sertanya berdoa. Ya, berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, silakan. Karena kita mulai belajar agama, kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cai. Ya, terima kasih Prince. Baiklah. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? Dingin. Dingin, bagus sekali. Di kelas ini paling rajin anak-anaknya. Ya, jangan sampai ada yang dapat alfa ya. Kelas 9F. Iya, oke. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ingin menanyakan bagaimana sih kelas hari ini? Nah, ya. Sekarang Ibu akan menunjuk beberapa orang. Ya. Memilih emoji yang mana? Ya. Kan Pak itu yang perasaannya bagaimana? Terus mengapa memilih itu? Nah, ya. Belum Ibu tunjuk udah senyum-senyum ini. Ya, belum Ibu tunjuk ini udah senyum-senyum ini. Ya. Nah, yang pertama ya, Belinda mau pilih yang emoji. Untuk Belinda pilih yang mana? Nomor 11. Wow, pilih giginya. Kenapa memilih nomor 11? Oh, karena lagi tegang. Aduh, tegangnya kenapa? Hah? Karena mau tampil atau bagaimana? Nah, ya, nggak boleh tegang-tegang ya. Belajar itu harus enjoy, relax ya. Oke, terima kasih Belinda. Ya. Oke, teks prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak mempraktikkan teks prosedur pembuatan poster dengan benar ya. Yang sudah kita sepakati, pembuatan poster dalam bentuk video ataupun nanti dalam bentuk PowerPoint ya. Yang kedua, anak-anak nanti mendapatkan informasi dari infografik. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan apa sih itu infografik ya anak-anak ya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video, nanti akan mengatur anak-anak untuk memilih kelompok masing-masing dan duduk secara berkelompok.
Yang selanjutnya memberikan LKPD atau tugas sesuai dengan teks prosedur. Ya. Nah, guru meminta masing-masing kelompok mempresentasikan. Nah, mempresentasikan nanti hasil proyeknya ya, yang berupa poster, video ataupun PowerPoint. Ya. Terus secara berkelompok nanti bekerja sama sampai terakhir nanti ada refleksi siswa dan refleksi guru. Ya. Nah, itulah alur pembelajaran hari ini ya. Nah, tadi kita sudah sampai di tujuan pembelajaran. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke kegiatan inti, kita akan lakukan ice breaking. Nah, ya. Anak-anak silahkan berdiri. Nah, ayo ke sana. Baik, ke sana. Berarti dimulai dari Serjana. Ibu kasih tulisan gerakan ngapain. Nah, tidak yang aneh-aneh anak-anak, belum mulai ya. Dani Fatimah. Nah, anak-anak sekarang dengarkan baik-baik dan perhatikan video yang akan kita tayangkan ya. Simak dengan baik ya. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos waffle, susu ultramil 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramil ke dalam gelas. Lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, temukan 2 coklatos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Berbagai jenis bentuk gambar ya yang nah kenapa ada
ada mangkok, ada mie. Apa ini? Ya. Terus keseluruhan ini apa namanya? Teks deskripsi. Apa namanya? Prosedur. Teks prosedur. Kenapa dibilang teks prosedur? Ya, karena tadi temannya juga ada yang menyebutkan alat. Alatnya itu apa? Ada panci, ada mangkok. Yang terstruktur. Ya, langkah-langkahnya dari awal sampai jadi. Jangan kebalik. Ya, jangan sampai kebalik. Terus visualisasi yang tepat. Nah, gambar ya disesuaikan. Misalnya membuat es, harus ada gambar esnya. Membuat mie, jangan nasi nanti dipakai gambarnya. Harus mie ya. Terus teks yang ringkas. Nah, teks prosedur itu harus ringkas ya. Tidak usah panjang lebar, malas baca ya enggak? Mana lebih suka membaca daripada menonton tayangan seperti tadi? Nonton jelas ya. Kalau sebelum membaca jangan tuh, ya enggak? Nah, anak-anak perhatikan di layar di sana. Salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi prosedur adalah melalui infografik. Ya. Kenapa melalui infografik? Nah, ya, kenapa dalam infografik? Nah. Di sini kami akan mempresentasikan mohon maaf saudara Bapak Ibu yang ada di kelas. Panggilan kepada anak yang bernama Putu Bagus Pradipta Dharma kelas 8C ditunggu di meja piket. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan mulai presentasinya ya. Mohon disimak dengan baik. Silakan langsung di situ. Lihat itu. Bisa? Perhatian pada siswa atas nama Lia atau Ibu Aprilia kelas 9B. Silakan meja piket. Pada siswa atas nama Ibu Aprilia kelas 9B. Di sini ada yang tahu Silakan ke meja piket. Terima kasih. kalau ada bisa angkat tangan ya. Iya, angkat tangannya. Jadi menurut saya teks prosedur itu teks yang memberikan sebuah contoh seperti membuat es coklat maja yang kayak tadi bertujuan agar kita tahu cara membuat es coklat maja. Demikian dulu video tadi ya. Praktekkan dulu ya. Nanti kita praktekkan membuat es pisang hijau.
adalah cara membuat nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dan nama saya Abel. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmadeni. Perkenalkan, nama saya Tika Deden Jambudua. Teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisi tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nasi goreng. Dengan hidangan ini sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi di Tiongkok. Nasi goreng ini merupakan makanan khas Indonesia. Salah satu tujuan membuat nasi goreng adalah untuk memanfaatkan hasil sisa nasi dari hari sebelumnya. Ya, presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, boleh kita tepuk tangan. Pak PowerPoint mau memaparkan materi tentang teks prosedur. Halo semuanya, jadi kami dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan apa sih teks prosedur. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sofiana Bayana dan teman saya Lutri Rosella dan saya Gracia Kusmina. Jadi kalian pasti beberapa nggak ada yang tahu kan apa itu teks prosedur. Jadi apa sih itu teks prosedur? Nah, teks prosedur itu adalah teks yang merupakan teks yang mengajarkan pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu hal atau melakukan sebuah pekerjaan. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan prosedur dalam membeli instruksi yang jelas dan sistematis. Struktur teks judul. Yang pertama judul. Setiap pembuatan teks atau bacaan perlu adanya judul untuk mengetahui topik apa yang akan dibahas. Judul ini berada di atas teks prosedur. Sekiranya pembuatan judul harus menarik pembaca. Dua, tiga, ada alat dan bahasa. Untuk mencapai suatu tujuan, maka perlu alat dan bahasa sebagai contoh. Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Dengarkan dari Subah dulu. Apa refleksi temannya? Baca. Jujur telah mencatat di rumah jika tidak ada yang sulit. Mantap tim. Dua, mempelajari. 3, membuat teks. 4, belajar. 5, teman. Ya. Nah, sekarang Dika maju. Presentasi juga? Oh, waktu mendengarkan. Oke, bagus sekali ya. 3 jawaban yang berbeda. Saat presentasi, saat pembuatan, saat mendengarkan. Ya, inilah anak-anak ibu yang hebat semuanya. Ya. Apapun semuanya, pekerjaan apapun, itu kalau sudah dilakukan secara bersama, itu akan berhasil dan menyenangkan. Ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang infografik dalam bentuk gambar. Ya, itu nanti kita presentasikan kembali. Ya, oke anak-anak. Nah, sekarang saatnya anak-anak jam istirahat. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Suciati. Saya adalah guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Nah, hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan saya Purnama dan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bapak Gede Putra Aryawan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Baik, kita akan mulainya ya. Selamat pagi Bu Purnama. Selamat pagi Bu Putu. Ya, bagaimana kabarnya Bu Purnama? Baik. Ya, Stungkare ya, baik ya. Baik. Ya, sekarang ini musim sakit ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Iya, Stungkare. Oke. Baik, berkaitan hari ini Bu, kenapa saya ingin bertemu dengan Ibu? Hari ini adalah pasca observasi. Setelah apa yang telah kita lewati. Nah, sebelum pasca observasi ini, waktu ini kita sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi di kelas, ya Ibu ya. Nah, pada saat observasi di kelas ada beberapa catatan ya terkait
di kelas yang Ibu lakukan, yaitu bahwa proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Iya, Ya, terima sudah kasih. sangat runtut, dan tetapi di situ ada satu atau dua hal yang masih belum saya lihat. Nah, nanti untuk itu nanti kita akan bahas ya Bu ya terkait itu. Baik, saya ingin menanyakan dulu nih Bu, perasaan Ibu nih seperti apa setelah melewati pra-observasi dan observasi. Pra-observasi ya. Sebelum pra-observasi penasaran Ibu ya. Penasaran. Pasti penasaran bagaimana sih pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Terus setelah observasi, oh ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu menyenangkan. Tuh ya. Membuat anak-anak itu lebih kreatif. Itu perasaan saya Bu. Itu perasaannya ya. Senang. Berarti perasaannya senang. Karena ya. dapat membawa anak-anak menjadi lebih kreatif Ya, pada saat betul. pembelajaran ya Ibu ya. Baik Ibu, yang saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas, nah aktivitas pengembangan yang Ibu tampilkan itu seperti apa sebenarnya Bu? Sebenarnya yang ditampilkan di sana sih ingin meningkatkan kompetensi diri di sana ya. Meningkatkan kompetensi diri dengan cara mempelajari hal baru. Nah, seperti bagaimana kita mengajar dengan cara berdiferensiasi. Iya. Itu yang seperti yang Ibu Misalnya, butuh. maunya Ibu itu pembelajaran yang berpihak kepada Iya, murid, iya, seperti lebih itu berpihak ya Bu kepada ya. murid. Ya, itu aktivitas pengembangannya, meningkatkan kompetensi diri pastilah ya Bu ya. Artinya ingin menjadi lebih baik pada saat kita melakukan proses pembelajaran. Betul. Nah, baik Ibu. Tujuan yang hendak dicapai itu apa Ibu pada saat Ibu melakukan pembelajaran itu di kelas? Tujuan yang ingin dicapai itu ya, ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dan juga pembelajaran yang berpusat kepada murid tentunya. Ya, itulah yang tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sana. Memang Bu ya, pada saat Ibu pembelajaran waktu itu sudah saya perhatikan, sudah saya cermati juga bagaimana caranya Ibu mengajar, itu sudah sangat bagus dan sudah masuk juga Bu berdiferensiasinya ya. Terima Nah, kasih. kalau menurut Ibu nih, nah kalau saya menilai kan pastinya udah bagus sekali tuh Bu. Nah, tapi menurut pribadi Ibu, ukuran keberhasilan yang Ibu capai pada saat pembelajaran itu berapa persen Bu kira-kira? Nah, kemarin kan itu baru pertama ya Bu ya Bu Putu, saya baru pertama itu mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ternyata menyenangkan ya Bu ya. Nah, ukuran keberhasilannya ya, itu kan saya ingin mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kira-kira Ibu tuh sudah berapa persen ya 80% atau berapa persen gitu ya, 50% atau 100% mungkin ya Bu ya? Kalau 100% belum ya Bu Putu ya, karena itu pertama ya Bu ya. Terus ada memang beberapa siswa itu yang belum antusias mengikuti pembelajaran itu Bu. Nah, itu yang belum, jadi ya sekitar 80% lah baru Ibu ya. 80%. Ya, 80% itu dari siswa yang kemarin saya observasi melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu sekitar 80%. Karena ada beberapa siswa Ibu yang belum Aktif. belum aktif, dalam bergotong royongnya, berkolaborasi sama Kolaborasinya temannya belum. itu Belum kelihatan tampak, masih ya. belum tampak ya Bu Putu ya. Baik. Nah, berarti nanti fokus pengembangan Ibu ke depannya itu seperti apa? Ingin membuat suasana kelas yang lebih menyenangkan, atau mungkin Ibu ingin agar kolaborasinya lebih aktif lagi nih, anak-anak saya nih belum aktif nih, hanya cuma 1-2 orang aja yang aktif gitu. Iya, Gitu ya. kedua-duanya ya Bu ya. Oh, Nah, yang gitu. pertamanya itu pasti pembelajaran yang menyenangkan, selanjutnya itu yang saya ingin coba Bu. Karena sebelumnya itu hanya yang terlihat itu kreatif. Nah, itu 80%-nya tadinya Bu kelihatan kreatif. Nah, saya ingin anak-anak itu nanti lebih menyenangkan, senang mengikuti pembelajaran yang di kelas yang itu ya. Dan bisa berkolaborasi tentunya. Apalagi kan sering kita melakukan pembelajaran di kelas itu dengan cara berkelompok ya Ibu, diskusi kelompok. Nah, bagaimana di sana anak-anak bisa berkolaborasi. Nah, seperti itu saja Bu Putu. Siap. Pendukung, kalau Ibu lihat pendukungnya di sini siapa aja Bu?
Di sekolah kita ini memang ini ya Bu ya, bisa berkolaborasi ya, itu syukurnya. Yang paling mendukung semua kegiatan di sekolah ini ya pasti kepala sekolah. Nah, Bapak kepala sekolah di sini mendukung apapun kegiatan, apalagi itu lebih berpusat kepada murid kita, berpihak kepada murid kita ya. Nah, itu selanjutnya teman sejawat kita. Dan tidak pasti semua bisa berkolaborasi di sini. Siswa juga ya Bu Iya, ya. siswa pasti itu. Siswa, ya oke Bu. Nah, untuk mencapai nih pengembangan yang ingin Ibu lakukan, kira-kira Ibu memerlukan waktu berapa? Berapa bulan, berapa hari? Mungkin gampang tuh Bu, 2 hari aja oke gitu misalnya. Kalau saya sih nggak bisa 2 hari ya, 1 bulan ya Bu ya. 1 bulan. Karena ada libur kan Oh Bu ya. iya betul ya Bu ya. Iya. Setelah Iya, libur betul. nanti saya ingin menerapkan lagi. Kita ini ada liburnya bener Bu, ada libur galungan ini. Iya betul. Iya, belum persiapan ya mak-mak ya Bu ya. Iya. Oke, berarti 1 bulan ya Bu ya kira-kira. Iya Bu betul. Baik, kalau 1 bulan. Nah, baik Ibu. Terkait rencana tindak lanjut itu sudah Ibu akan lakukan sekitar 1 bulan ya Bu ya. Iya Bu betul. Baik, untuk hari ini saya rasa sudah cukup untuk observasinya. Semoga Ibu kedepannya setiap proses pembelajaran menjadi akan lebih baik lagi ya Bu ya. Silakan kembali ke aktivitas Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu Purnama. Iya, terima kasih banyak Bu Putu juga memberikan banyak pengalaman juga kepada saya dan memberikan jadinya metode pembelajaran yang baru bagaimana kita berpusat kepada murid kita di sini. Ya, Oke, terima kasih nanti banyak. untuk selanjutnya perbaikan modul atau RPP kita akan bekerja bersama-sama lagi ya Ibu ya untuk tindak lanjut. Oke, terima kasih Bu. Oke, sukses semua Bu Putu. Baik, demikianlah tadi observasi pasca observasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi Om. Santi Om.